سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe sampai menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat-sobat, masih berjumpa lagi dengan channel kami Raden Santri Channel. Dan sekarang posisi di makam Gusmi atau yang dikenal dengan Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli adalah seorang pendiri amalan zikir jamaah mujahadah Laliyah Zikrul Wafilin dan samaan Jantiko Mantap. Terlahir sebagai putra pendiri pesantren, ia justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar tembok pesantren untuk mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Gusmi juga diyakini sebagai wali atau kekasih Allah karena memiliki banyak karomah atau kelebihan yang sulit dijangkau akal. Gusmi lahir di Kediri pada 17 Agustus 1940 dari pasangan Kiai Haji Ahmad Zajuli Usman yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah di Ploso Kediri dan Nyai Rodliyah. Sejak kecil ia memiliki suara yang merdu dan fasih saat membaca Al-Quran. Di sisi lain ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Pada awalnya Gusmi mendapat pendidikan di sekolah rakyat SR tetapi tidak lulus karena sering membolos. Setelah itu ia memperdalam ilmu agama, khususnya membaca Al-Quran dengan dibimbing langsung oleh ibunya, sedangkan pendidikan pembahasan kitab Gusmi beserta para saudaranya belajar langsung oleh ayahnya Kiai Haji Ahmad Zajuli Usman. Selanjutnya pada umur 13 tahun Gusmi melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Akan tetapi awal pendidikannya di Lirboyo hanya bertahan 16 hari saja. Kepulangannya yang mendadak itu sempat membuat resah orang tuanya. Namun Gusmi mampu membuktikan dirinya menguasai beberapa kitab seperti Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, kitab hadis dan tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Quran. Beberapa bulan kemudian Gusmi kembali belajar ke Lirboyo. Ia diketahui cukup rajin tetapi memiliki kebiasaan buruk, yakni selalu tidur saat santri lain sedang mengaji. Meski demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gusmi selalu mampu menjawabnya dengan baik. Selama di pesantren Lirboyo, Gusmi berteman dekat dengan beberapa santri, salah satunya adalah Abdullah dari Magelang. Abdullah inilah yang kemudian membawanya melanjutkan belajar di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Dahlar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Gusmi menyusun kembali wirid-wirid yang diajarkan oleh para gurunya seperti Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, dan Kiai Haji Dahlar Watu Congol. Mulanya Gusmi mendirikan jamaah mujahadah Laliyah pada 1962 yang mampu menarik jamaah cukup luas. Melalui komunitas ini Gusmi menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar komplek tarekat NU Nahdlatul Ulama yang sudah mapan. Jamaah kemudian berkembang dan menjadi Zikrul Wafilin. Selanjutnya antara 1971 hingga 1973 susunan wirid-wiridnya
dicetak setelah jangkauan dakwahnya sampai ke Jember. Pada akhirnya naskah wirid Gusmi berhasil dicetak oleh sahabat sekaligus penentangnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selang beberapa waktu, samaan ini berkembang dan menjadi Jantiko pada 1987 di Jember. Yang lebih cepat berkembangnya, Jantiko kemudian berubah nama menjadi Jantiko Mantap pada 1989. Dakwah yang dilakukan Gusmi terbilang unik, pasalnya ia sering masuk ke tempat yang tidak biasa untuk dilakukan dakwah Islam. Adapun tempat yang didatangi adalah diskotik dan tempat perjudian yang kemudian mendapat tentangan dari gurunya di Lirboyo, Kiai Haji Makrus Ali. Terjadi cerita luar biasa ketika Gusmi pergi ke diskotik di mana ia bertemu dengan orang yang sedang menenggak minuman keras. Gusmi kemudian menghampirinya lalu memasukkan minuman itu ke mulutnya, namun ia mengatakan tidak menelan minuman keras tersebut tetapi membuangnya ke laut. Orang tersebut tidak percaya lalu melihat mulut Gusmi dan seketika kaget melihat adanya gelombang laut yang besar. Saat itu juga orang yang mabuk di diskotik tersebut bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Jauh sebelum kejadian di diskotik, orang tua Gusmi menyadari akan adanya karomah atau kelebihan kewalian dalam diri putranya. Hal itu disadari ketika Gusmi ikut mengasuh pondok pesantren dengan mengajarkan berbagai kitab kepada para santri. Adapun kitab-kitab yang diajarkan adalah sebagai berikut: kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Jam'ul Jamawi, kitab ushul fikih, Fathul Qorib, kitab fikih tingkat menengah, Sholihin Bukhari, kitab hadis, Sholihin Muslim, kitab hadis, Tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Quran, Iqna, kitab fikih penjabaran dan kitab Fathul Qorib, Saban, kitab tata bahasa Arab, Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Selain itu, pada suatu hari ketika sedang ikut memancing kail Gusmi, dimakan ikan yang besar hingga membuatnya ikut tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya pun panik dan mencoba mencarinya, akan tetapi pencarian itu tidak membuahkan hasil hingga membuat pengasuhnya melarikan diri dari pondok. Selang beberapa lama, pengasuh tersebut mendengar bahwa Gusmi selamat dan kembali ke pondok. Dalam ceritanya, Gusmi mengatakan bahwa ikan yang tersangkut tersebut adalah peliharaan gurunya yang kemudian membawanya menghadap ke Nabi Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. Oleh karena itu, Gusmi justru memarahi Afifuddin, temannya saat mancing ikan yang pernah menyelamatkannya saat tercebur ke sungai. Pada pertengahan tahun 1992, Gusmi jarang terlihat dan hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui keberadaannya. Selama itu ternyata Gusmi dirawat di RS Budi Mulia Surabaya dengan menggunakan identitas palsu untuk menjaga kerahasiaannya. Pada akhirnya Gusmi meninggal pada 5 Juni 1993 di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya atau sekarang dikenal menjadi Siloam. Ya sahabat-sahabat, habis dari makam kita langsung sowan ke dalam Gesabut putra Gusmi yang kedua. Alhamdulillah saged sowan datang dalam Gesabut. Mugi-mugi Gesabut tansah pinaringan sehat walafiah bibarokati semaan Al-Quran wa zikrul hofilin Jantiko Mantap, amin ya robbal alamin. Agus Sabut Panoto Projo atau kerap kali disapa sebagai Gus Sabut adalah putra kedua dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Beliau adalah salah satu penerus penanggung jawab acara Zikrul Hofilin Jantiko Mantap yang diselenggarakan tiap waktu tertentu
selapanan di banyak daerah. Sekalian sowan ke putranya Gus Sabut, Kiai Haji Agus Ferry Husnul Maaf atau biasa disapa Gus Ferry. Mugi-mugi majelis samaan Al-Quran wa zikrul ghafilin cantikum mantap menika langgeng ila yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Dan pas saja bertepatan Haul Gusmi yang ke-30 dan sekalian mengikuti acara Haul Gusmi yang ke-30. Inilah suasana Haul yang berada di lokasi makam Gusmi. Sangat banyak dipenuhi peziarah dan mengikuti acara haul yang ke-30. Meski Gusmi sudah sedo meninggal, namun namanya selalu diingat oleh umat Islam di Indonesia. Gusmi adalah salah satu wali Allah, kekasih Allah yang banyak memiliki karomah dan kemuliaan. Gusmi atau Kiai Haji Hamim Tohari Jajuli lahir di Kediri pada 17 Agustus 1940 dan wafat pada 5 Juni 1993 Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Ya sobat-sobat, itulah biografi Gusmi, ulama yang memiliki karomah wali. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat dan dukung terus channel kami Raden Santri Channel, semoga berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله